Ya, penerapan selanjutnya adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Ini penerapan dari asas Bernoulli. Kita baca saja ini keterangannya biar lebih oke. Penampang pesawat terbang, penampang sayap pesawat terbang. Kita lihat di sini. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dari sisi bagian dan sisi bagian atas lebih melengkung daripada di sisi bagian bawah. Bentuk ini membuat kecepatan aliran udara melalui sisi bagian atas pesawat V1 lebih besar daripada bagian bawah. Jadi kalau kita lihat, andai kata sayapnya seperti ini ya, kita lihat di sini. Kita lihat ini sayapnya ini. Nah, kalau dibuat lebih agak penampangnya melintang begini, jadi bagian depan ini lebih tumpul daripada bagian belakangnya. Bagiannya belakang tajam. Kemudian yang atas itu juga lebih melengkung daripada bagian bawah. Nah, ini dampaknya bagaimana? Kalau kita buat gambar di sini, di sebelah sini ya, gambar sini, jadi pesawat itu bentuknya bagian ini lebih melengkung, kemudian ini lebih datar. Oke. Ini sayapnya. Sehingga kalau ini ada aliran udara, misalkan saja udara kan dari depan mengalir, anggap saja 2 garis lah gitu. Nah, kemudian dia akan mengalir ke bawah, akan mengalir ke atas dulu. Kita lihat sampai di sini. Nah, maunya di sini nanti ini berangkat bersama sampai sini juga bersama ini. Jadi gitu. Jadi sifat streamline-nya begitu. Nah, ini maunya sama, sehingga jarak tempuh dari sini ke sini, ini waktunya T-nya adalah sama dengan jarak sini dari sini, ini waktunya T juga sama. Kalau ini T1, ini T2, maka T1 kita asumsilah mendekati sama dengan T2. Akibatnya, karena ini jarak tempuhnya lebih panjang, kita lihat, kalau ini kita sebut saja X1, ini X2, maka lihat, X1 ternyata lebih besar daripada X2. Kita tahu X dibagi T itu, kalau ini dibagi T, ini dibagi T, ini menghasilkan kecepatan V1. Sehingga V1 itu menjadi dampak lebih besar daripada V2. Nah, dari sini kita sebutkan bahwa bagian atas pesawat lebih cenderung kecepatannya lebih besar daripada bagian bawah sayapnya. Ini jadi bagian atasnya. Jadi kalau kita lihat tadi, ini bagian satunya itu di atas, ini bagian duanya itu di bawah. Jadi di sini ada V1, di sini ada V2. Nah, kita lihat kalau ada V, ada kecepatan, pasti ada tekanan. Kalau ini T1, ini P2. Kita lihat bahwa tekanannya, kita lihat di mana kecepatan lebih besar, maka di situ tekanannya justru akan menjadi lebih kecil. Sehingga ini gambarnya menjadi begini, bahwa P1 di bagian atas itu cenderung lebih kecil daripada di bagian bawah. Nah, ini. Nah, perbedaan tekanan inilah membuat, kita lihat di sini. Jadi ada perbedaan tekanan di sini. Kalau gambar kita lihat di sini ada P1, di sini ada P2. Ternyata P2 lebih besar daripada P1. Yang mendorong dari bawah itu lebih besar daripada yang mendorong dari atas. Sehingga secara otomatis ini akan bergerak, pesawat akan bergerak naik. Kenapa? Karena adanya delta P. Gitu. Oke, gitu. Mungkin ini sedikit memberi gambaran mengapa pesawat bisa bergerak naik, cenderung bergerak naik. Jika diasumsikan udara melalui dari tadi sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari ilustrasi di atas, maka kita gunakan pendekatan lah. Pendekatan apa tadi? Ya, pada kasus ini tadi, pendekatan, kita menggunakan pendekatan apa tadi? Bahwa untuk gaya angkat pesawat tadi kita gunakan pendekatan bahwa perbedaan ketinggian antara bagian atas dan bagian bawah itu mendekati sama. Nanti karena sayapnya itu tidak terlalu tebal banget, maka kita asumsikan nanti pendekatannya adalah H1 nanti sama dengan
H2. Jadi kalau ini sayapnya bentuknya begini, kita anggap beginilah. Ini peringkatannya, kalau ini tingginya H1, di sini tingginya H2, maka dianggap H1 itu sama dengan H2 pendekatannya. Nah, atau kalau ini kita anggap saja sama dengan H. Ini seperti pembahasan sebelumnya. Sehingga asas Bernoulli kalau dimasukkan, kita lihat P1 plus Rho G1. Kita lihat Rho G1 H1-nya nanti bisa dianggap sebagai H. Nah, kita masukkan di sini. Ini ada Rho GH2. Oke. Ini kita ini. Sehingga ini bisa digeser ini. Yang ini bisa digeser ke sana sehingga saling meniadakan. Sehingga muncul persamaan adalah karena yang ini tadi saling meniadakan dengan yang sebelah sini, nah, sehingga tinggal menjadi P1 plus setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat. Kemudian kita buat menjadi P2 min P1 lah. Monggo lah, ini masalah P2 dan P1 ini tergantung pendefinisiannya bagian 1 yang mana, bagian 2 yang mana tadi. Bagian 1 yang mana, bagian 2 yang mana. Kalau tadi kan begitu itu. Tadi kan diasumsikan bahwa tekanan di atas lebih besar daripada tekanan kedua. Maka nanti kita cari, kita paksa delta P-nya itu adalah yang besar dikurangi yang kecil begitu. Sehingga di sini persamaannya kita buat menjadi P2 min P1. Ya, dari sini kita buat berarti yang kita lihat, yang kita pindah ini P1 pindah ke sana menjadi P2 min. Kemudian yang ini pindah ke kiri. Jadi P2 min P1 sama dengan setengah. Jadi ini dipindah ke sana, ke kanan, yang suku ini dipindah ke kiri. Nah, sehingga menjadi P2 min P1 sama dengan setengah Rho V1 kuadrat min setengah Rho V2 kuadrat. Ingat, sekali lagi ya, V2 dan V1 itu berkaitan dengan pendefinisian tadi bahwa V1, angka 1, posisi 1 di atas dan posisi 2 di bawah. Oke. Selanjutnya, kita lihat di sini. Nah, kalau P2 min P1 itu kita anggap delta P, maka kita bisa menulisnya di sini, yang sini delta P sama dengan itu adalah P2 min P1. Jadi setengah Rho ini V1 kuadrat min V2 kuadrat. Oke. Tadi karena V1 lebih kecil, lebih besar daripada V2, maka P1 justru lebih kecil. Nah, selisih tekanan inilah nanti yang akan membawa efek gaya angkat. Jadi kita tahu konsep tekanan, masih ingat ya, tekanan adalah P adalah gaya tiap satuan luas, sehingga gaya adalah tekanan dikali luas. Nah, karena ini pada pesawat, maka kita sebut ini namanya gaya angkat sayap. Nah, pada sayap, sehingga F sama dengan tadi tekanannya adalah delta P dalam kasus ini ya, dalam kasus ini, yang ini tadi dalam kasus ini, nah ini adalah delta P, sehingga gaya angkat pesawat ini kalau kita masukkan di sebelah sini, nah ini mana tadi, nah ini ya, ini termasuk sini, F adalah delta P dikali A. Delta P sendiri sudah dihitung di atasnya tadi, setengah Rho kali V1 kuadrat min V2 baru dikali A. Nah, itu. Oke, jadi besarnya gaya angkat sayap pesawat dinyatakan sebagai ini. Iya. Oke, ini. F sama dengan delta P dikali A atau sama dengan setengah Rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ya, ini. Oke. Ya, kalau maksudnya di keterangan apa tadi? Nah, kalau mau ditambahi keterangan apa tadi? F itu gaya angkat sayap, satuannya Newton. Kemudian A luas penampang sayap, satuannya meter persegi.
Kalau V2 adalah kecepatan udara ya. Kemudian V itu adalah laju udara. Bisa di atas sayap atau di bawah. Satuannya meter per sekon. Kemudian ρ, apa itu? Ingat, ρ ini karena fluidanya udara, maka ρ adalah massa jenis udara, kilogram per meter. Apalagi delta P, ya kalau delta P itu ya selisih tekanan antara ya P2 min P1. Oke. Oke, mungkin dari penerapan ini semoga menambah pemahaman kita berkaitan dengan persamaan Bernoulli.